Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Hafiz. Video ini dibuat sebagai proyek tentang bahasa baku dan tidak baku. Sumber materi berasal dari jurnal dan website. Selamat menonton. Dalam kehidupan sehari-hari, seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali memakai bahasa Indonesia sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda daerah atau tidak sama latar belakang suku dan budayanya. Tidak peduli mau dari golongan remaja maupun dewasa, tentu sering bertemu dengan orang lain serta berkomunikasi satu sama lain. Namun terkadang bahasa yang digunakan tidak baku, sehingga kegiatan komunikasi antara pembicara dan pendengar akan terhambat karena terdapat istilah-istilah yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, mempelajari serta memahami istilah kata-kata baku sangat penting untuk dilakukan, karena hal ini adalah bagian mendasar dari sebuah bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi, agar kita mengetahui bahasa baku dan tidak baku, kita perlu mengetahui mengapa bahasa baku diperlukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memudahkan komunikasi antar penutur dari berbagai daerah. Kedua, menjadi wujud penghormatan terhadap bahasa nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Ketiga, diperlukan dalam situasi formal dan akademik agar tulisan dan ucapan sesuai kaidah. 4. Mencerminkan sikap cerdas dan bertanggung jawab sebagai warga akademik. 5. Mencegah kesalahpahaman dan menumbuhkan kebiasaan berbahasa yang baik dan benar. Dalam KBBI, baku adalah pokok utama atau tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan ataupun standar. Adapun menurut Kosasih dan Hermawan, kata baku adalah kata yang cara pengucapan dan penulisan sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah yang dimaksud dapat berupa pedoman, ejaan yang disempurnakan, tata bahasa baku, dan kamus. Berikut penggunaan bahasa baku beserta contohnya. Yang pertama, digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, ceramah, tulisan akademik, surat resmi, dan lain-lain. Kedua, menggunakan kaidah tata bahasa yang sangat ketat. 3. Menghindari penggunaan bahasa gaul, kata-kata slang, atau ungkapan yang tidak baku. Kata slang sendiri adalah bahasa gaul atau ungkapan tidak resmi yang biasanya digunakan dalam percakapan santai, terutama di kalangan anak muda atau kelompok tertentu. Slang sering berubah seiring waktu dan bisa berbeda-beda tergantung daerah, budaya, ataupun komunitas. 4. Cenderung lebih sopan dan menghormati aturan bahasa baku. Contoh, saya ingin menyampaikan laporan ini kepada Bapak atau Ibu yang terhormat. Setelah kita mengetahui penggunaan bahasa baku beserta contohnya, sekarang kita masuk ke dalam penggunaan bahasa tidak baku dan contohnya. Pertama, digunakan dalam situasi sehari-hari yang lebih santai dan informal. 2. Lebih fleksibel dalam penggunaan tata bahasa dan aturan yang tidak terlalu ketat. 3. Mengandung kata-kata slang, ungkapan sehari-hari, dan ekspresi yang lebih bebas. 4. Cenderung lebih akrab dan ramah dalam komunikasi sehari-hari. Sebagai contoh dari penggunaan bahasa tidak baku adalah, aku mau cerita nih tentang kejadian lucu kemarin. Setelah kita mengetahui penggunaan bahasa formal dan non-formal serta contoh-contohnya, sekarang apa yang akan terjadi jika kita menggunakan bahasa tidak baku di situasi yang formal? Yang pertama, menurunkan kesan profesional. Kedua, mengurangi kejelasan dan keakuratan makna. 3. Menunjukkan kurangnya kemampuan berbahasa baku. 4. Menyalahi norma dan etika komunikasi. 5.
mengurangi kredibilitas pembicara. Terima kasih yang telah menonton video sampai akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Amanatullah dengan NIM 44452500083 dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat sebagai proyek bahasa Indonesia tentang bahasa baku dan tidak baku dengan pengambilan tema apa yang terjadi jika kita menggunakan bahasa non formal di dalam situasi formal. Sekian, terima kasih.